Bulan Suro dalam kalender Jawa dikenal sebagai masa yang sakral, penuh energi mistis, dan menjadi waktu puncak berbagai ritual spiritual masyarakat Jawa. Di balik kesakralannya, bulan ini juga dihiasi dengan berbagai mitos dan legenda. Di antara sekian banyak cerita yang beredar, kisah tentang Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan, dan Dewi Lanjar, sang penguasa Laut Utara, menjadi legenda yang paling kuat mengakar. Keduanya diyakini sebagai sosok gaib yang berkeliaran mencari tumbal manusia di malam-malam keramat bulan Suro. Benarkah dua ratu laut ini benar-benar mencari tumbal? Ataukah kisah ini hanya sebatas mitos untuk menanamkan rasa hormat pada alam? Kali ini kami dari Official Kopi Misteri akan mengupas legenda, kepercayaan masyarakat, dan simbolisme di balik perburuan tumbal oleh dua sosok mistis paling terkenal dalam kebudayaan Jawa. Nyi Roro Kidul adalah tokoh mitologi Jawa yang dipercaya sebagai penguasa Laut Selatan. Dalam kepercayaan masyarakat pesisir selatan Jawa, terutama Yogyakarta dan Parangtritis, Nyi Roro Kidul sendiri adalah sosok ratu gaib yang luar biasa cantik, namun memiliki kekuatan luar biasa dan seringkali diselimuti misteri serta aura mistis. Ia digambarkan mengenakan kebaya hijau, berwajah elok, dengan rambut terurai panjang. Konon, wajah hijau dilarang dipakai saat berkunjung ke Laut Selatan karena dipercaya sebagai warna favorit Nyi Roro Kidul yang bisa membuat seseorang dipanggil menjadi bagian dari kerajaannya. Versi paling populer menyebutkan bahwa Nyi Roro Kidul dulunya adalah putri kerajaan Pajajaran yang diusir dari istana karena difitnah. Setelah melakukan tapa di pantai selatan, ia lenyap dan menjadi penguasa dimensi lain, kerajaan laut yang tak kasat mata. Sejak saat itu, ia menjadi penguasa jagat mistis Laut Selatan dan dikaitkan dengan banyak kisah supranatural, termasuk hubungannya dengan Raja-Raja Mataram. Dewi Lanjar sendiri adalah sosok mitologis yang dikenal sebagai penguasa Laut Utara, terutama di wilayah pantai utara seperti Pekalongan hingga Jepara. Lanjar dalam bahasa Jawa berarti janda muda, merujuk pada kisah asal-usulnya sebagai seorang wanita yang ditinggal mati suaminya dan menolak untuk menikah lagi. Menurut legenda, setelah suaminya wafat, Dewi Lanjar mencari kedamaian batin dan bertapa di pesisir pantai. Dalam pertapaannya, ia bertemu dengan pasukan jin pengikut Nyi Roro Kidul. Ia kemudian berguru kepada Sang Ratu Laut Selatan. Tetapi karena perbedaan kekuasaan wilayah, Dewi Lanjar akhirnya diizinkan membentuk kekuasaan sendiri di utara. Kini, ia dianggap sebagai penguasa pantai utara yang memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa besar. Bulan Suro dipercaya sebagai saat di mana gerbang antara dunia fisik dan dunia gaib terbuka lebar. Energi mistis dipercaya meningkat dan aktivitas makhluk halus dianggap lebih intens. Bagi sebagian masyarakat Jawa, terutama yang masih memegang tradisi kejawen, Suro adalah masa untuk berdiam diri, tirakat, serta membersihkan diri secara batin. Banyak tempat keramat seperti pantai selatan, hutan, dan gunung akan dijauhi atau justru akan didatangi oleh peziarah. Ritual jamasan pusaka, kirap malam satu Suro, hingga tapa bisu adalah bentuk penghormatan terhadap kekuatan alam dan dunia tak kasat mata. Salah satu mitos paling menakutkan yang berkembang di masyarakat adalah bahwa Nyi Roro Kidul dan Dewi Lanjar mencari tumbal manusia di bulan Suro. Tumbal dalam konteks ini bukan hanya persembahan biasa, melainkan jiwa manusia yang dijadikan pengiring atau abdi di kerajaan gaib mereka.
Konon, ada beberapa tanda seseorang menjadi calon tumbal. Di antaranya, sering bermimpi bertemu sosok wanita berbaju hijau atau berkebaya putih. Mengalami kecelakaan aneh, terutama di dekat laut. Sering kesurupan atau merasa dipanggil saat mendekati pantai selatan atau utara, dan mengalami mimpi diiringi suara ombak besar atau tenggelam di tengah laut. Beberapa tempat yang diyakini sebagai pintu masuk ke kerajaan Nyi Roro Kidul dan Dewi Lanjar di Bulan Suro ini antara lain, untuk pantai selatan sendiri ada di Parangtritis, Parangkusumo, Pelabuhan Ratu, dan pantai selatan lainnya. Sedangkan di pantai utara ada di Pantai Slamaran dan Pekalongan untuk wilayah kekuasaan Dewi Lanjar. Sedangkan di lokasi lain terdapat di sungai-sungai besar dan muara yang menghadap langsung ke laut. Pada suatu malam satu suro, seorang penari tayub dari Bantul diundang dalam ritual kirab budaya di Parangkusumo. Menurut saksi, saat pertunjukan berlangsung, perempuan itu terlihat menari dengan penuh semangat. Tiba-tiba, ombak besar datang dan menyapu panggung. Sang penari hilang tanpa jejak dan tak pernah ditemukan. Masyarakat percaya ia telah diambil oleh Nyi Roro Kidul sebagai pengiring kerajaan. Cerita lain, di pantai utara, ada seorang nelayan tua di Pekalongan menceritakan bahwa tiap malam Jumat Kliwon di bulan Suro, ia melihat sosok wanita duduk termenung di atas batu karang dengan tatapan kosong ke laut. Saat didekati, wanita itu menghilang. Sejak malam itu, hasil tangkapan ikan sang nelayan selalu aneh. Ada ikan tanpa mata, cumi bersisik, dan kerang yang mengeluarkan darah. Ia lalu diminta bertapa dan membakar kemenyan sebagai penebus karena telah melihat wujud Dewi Lanjar. Dalam pandangan masyarakat Jawa, tumbal tidak selalu berarti korban yang dimatikan. Tumbal bisa berarti bentuk pengorbanan, energi yang dipersembahkan, atau jiwa yang terikat oleh perjanjian gaib. Oleh karena itu, banyak ritual dilakukan di bulan Suro untuk membayar secara simbolik agar tidak ada yang menjadi tumbal sungguhan. Untuk menghindari tumbal di bulan Suro, masyarakat biasanya melakukan pembakaran dupa atau kemenyan, melempar sajen ke laut, membaca doa-doa keselamatan, dan tirakat atau berpuasa selama 1 atau 3 hari sesuai kebutuhan. Sebagian kalangan melihat cerita tumbal sebagai bentuk simbolik dari siklus alam, bahwa setiap perubahan seperti awal tahun baru Jawa menuntut pengorbanan, kesadaran, dan pembersihan batin. Nyi Roro Kidul dan Dewi Lanjar bukanlah monster pemangsa manusia, tetapi simbol kekuatan alam yang harus dihormati. Legenda tentang Nyi Roro Kidul dan Dewi Lanjar mencari tumbal di bulan Suro adalah refleksi dari keyakinan masyarakat terhadap keterhubungan manusia dengan alam dan dimensi spiritual. Di tengah modernitas, kisah ini tetap hidup, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi sebagai pengingat akan pentingnya menghormati siklus hidup, kekuatan alam, dan nilai-nilai spiritual Jawa. Menghindari pantai saat bulan Suro, mengenakan pakaian yang sopan, atau mengirim doa keselamatan, semua itu adalah bentuk manifestasi dari kehati-hatian, bukan ketakutan buta. Karena dalam budaya Jawa sendiri, menjaga keseimbangan batin dan lahir jauh lebih penting daripada sekedar menghindari kutukan.